ya mendoakan yang terbaik semuanya, karena buat aku pelapor pun kan sudah cukup, dinyatakan dia bersalah ya sudah cukup. Langsung aja to the point, hukuman pertama jadi 6 tahun seperti apa Bu? Aduh, gimana ya? Tentu orang yang pernah mengenal si terpidana ini prihatin ya. Aku bukan yang orang yang senang atau menaruh amarah terlalu lama. Melihat hukumannya ditambah, tentu aku prihatin ya. Kita kesampingkan rasa amarah dan kekesalan aku. Apapun yang terjadi terhadap hidup dia, semoga bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Aku secara pribadi prihatin dan sedih juga. Kan kami sempat ngomong juga tuh jangan banding lah, nanti hukuman bisa bertambah pada akhirnya terjadi juga gimana? Ya, karena bukan aku sendiri yang mempunyai statement seperti itu. Kan pakar-pakar hukum juga mengutarakan hal yang sama. Apa yang divonis di, sebetulnya aku males nih ya komennya, tapi kalau kalian nggak aku komentarin dikejar terus nih akunya. Sebetulnya apa yang sudah divonis di Jaksel itu menurut aku itu udah terbaik ya. Poinnya kan ada menurut aku pelapor ini yang penting dinyatakan dia bersalah, dan itu kan sudah dinyatakan bersalah. Ya sudah, akhirnya banding jadi ditampung. Pastinya orang-orang di sekelilingnya yang harus ngasih tahu. Tapi nggak sih harus diperberat lagi? Tadi kan aku udah bilang, aku prihatin atas apa yang terjadi kemarin, harus ditambah ya. Kita kan nggak boleh juga ya bergembira terus atas duka orang, kan nggak baik juga gitu. Tapi kali ini TPPU-nya terbukti nih. Ya itu makanya akhirnya selain di stempel sebagai pemeras, kan dia juga pelaku TPPU akhirnya kan. Gitu. Itu berat sih. Ya masih ada upaya hukum lainnya, tapi boleh ya aku menyarankan, mudah-mudahan orang-orang yang di sekelilingnya, penasihat hukumnya juga lebih bijak lagi kalau mau melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jangan sampai nanti nambah lagi, kasihan kan. Akan melakukan kasasi juga nih kan? Oh udah ya, oh ya sudah lah. Memang mungkin akan bertarung ya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Doain aja lah yang terbaik ya. Aku yang memperhatikan dan membela pelapor ya, karena dalam kasus ini adalah pelapor menurut aku korban bullying yang akhirnya bergulir di persidangan. Ya mendoakan yang terbaik semuanya, karena buat aku pelapor pun kan sudah cukup, dinyatakan dia bersalah ya sudah cukup. 6 tahun atas apa yang sudah diperbuat, merasa segala macam, tapi berarti gimana? Kita tidak tahu doa siapa yang didengar. Kita juga tidak tahu kita berbuat jahat terhadap orang lain itu balasannya dari mana. Kita tidak tahu juga kapan kita terjatuh. Apapun yang terjadi hari ini terhadap saudari NM, semoga menjadi pelajaran yang sangat berarti buat hidupnya. Diberikan hidayah, besok-besok dijaga sikap dan ucapan dan jarinya. Tapi perihal kami dipanggil Polda Jabar seperti apa sih? Oke, nah ini rangkaiannya kan terhadap kekisruhan skincare ya. Kekisruhan skincare, saling serang, black campaign dan lain-lain, yang akhirnya nggak lucu lagi. Menjadikan laporan, saling lapor, sudah ada yang terpenjara juga ya, karena nama aku disebut oleh salah satu saksi atas laporannya Bu HS. Mau nggak mau aku dipanggil untuk dimintai keterangan juga sebagai saksi gitu. Ya harapan aku ini, kalian kan para pebisnis tangguh ya, sudahilah, coba kalau bisa ada yang menengahi, tapi bukan aku ya, nanti aku dibilang Duta Tabayun. Gantian siapa yang merasa kepengen hidup ini damai-damai saja. Karena kalau aku sudah menghimbau kepada saudara terlapor, sudah ya, kalau memang merasa salah, sudah coba dibuka komunikasinya. Udah itu. Saya kemarin kamu diperiksanya terkait Ada lah, lupa. saksi kunci nggak sih Kak?
saksi kunci. Aku nggak ngomong di sini lah saksi kunci. Kalian namanya dia saksi kunci. Tapi ini kan masalah kasusnya lagi-lagi skincare ya, yang di Bandung kemarin ini kan. Bukan, ya mungkin kaitannya dengan itu. Tapi ada yang dilaporkan kalau nggak salah ITE. Kan kehadiran Kak Fitri ke sana kan dikarenakan disebutnya nama Kak Fitri oleh Ya. Sazega saat itu ya. Ya, Nah, ini kaitannya seperti apa sih? Ibu? pokoknya gini ya. Di mana aku berdiri, di situ aku merasa dia benar. Yang aku bela pasti aku merasa dia yang benar. Terlepas ada apapun permasalahannya, harusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu saling serang di sosmed, saling black campaign. Kalau memang ada ketidakpuasan dalam dunia bisnis harusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak dipublish, nggak dikata-katain di sosmed. Karena sekarang bahaya sosmed itu nyata. Orang dengan ucapannya bisa terjatuh. Udah banyak contoh, udah banyak korban. Nah ini yang aku maksud. Terlepas dari kesalahan apapun, kalau aku udah berdiri di salah satu pihak berarti aku merasa dialah yang benar. Ya, biarlah itu menjadi keyakinan aku. Kalian mau komplain terserah. Tapi aku merasa aku berdiri selalu membela dia yang benar. Apapun masalahnya karena ini udah jadi laporan polisi. Oke, ini kan masalahnya di Bandung itu adalah terkait masalah pabriknya Bu Heni ya. Yang kemarin juga polisi sempat berbicara terkait masalah IT dan segala macamnya. Love you. Kan dilaporkan satu orang lagi nih sama yang sama juga gitu. Bisa gak sih Kak Fit maksudnya gitu, untuk kasus Bu Heni ini ditabayunkan? Memang sudah langsung ke ranah. Tadi aku udah bilang, kali ini gantian lah saya minta bayunin. Tapi ingat ya, teman-teman ya, kita menyaksikan semuanya bahwa di negara Republik Indonesia ini gak ada yang kebal hukum ya. Semua akan, apalagi ini kasusnya sudah viral. Berarti Bu Heni nggak mau ada nama ya untuk Dr. O sendiri terkait laporan Jangan ini? tanya ke saya dong, tanyanya ke pelapor dong. Kalau saya kan dapat panggilan nih, dimintai klarifikasi, ya sudah saya datang. Ternyata pas saya datang, oh nama saya disebut sama Isa Sega gitu. Kecewa nggak sih Kak? Karena nama Kakak disebut dan Ya nggak kecewa, namanya aku udah dibawa-bawa terus kan, ya jalanin aja lah. Ibaratnya kalau aku harus berjalan di bara api, aku akan lewati sampai ujung. responnya dokter Reza gimana tentang nickname jadi beberapa juga? Kalian jangan salah sangka ya. Ini media jangan salah sangka terhadap Dr. Reza yang menjadi pelapornya saudara terpidana. Dia tidak seperti itu. Dia juga tidak bergembira pun atas tambahnya hukuman terhadap saudara terpidana. Ya udah, sudahi. Saya menghimbau teman-teman sudahi ya. Sudah, kita move on. Kalian balik lagi ke kegiatan masing-masing yang positif. Apapun yang terjadi di dunia maya ini jadi contoh ya. Carilah rezeki yang halal. Gak boleh ngancam-ngancam di sosmed. Jangan jadi contoh ya. Kok bener nggak dokter Reza mau minta uangnya lagi 4 miliar untuk uang 4 miliar lagi? Buat Dr. Reza itu uang kecil ya. Uang kecil ya. Kalau terpidana ngomong itu uang kecil, apalagi buat dia ya. Itu uang kecil banget. Ya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia merasa diganggu aja awalnya ya. Diganggu, diancam, dihancurkan kredibilitasnya ya, seperti yang udah kita ikuti. Kak Fitri sedikit dong konfirmasi, bener nggak sih di luar dari topik ini, bener nggak sih dirimu dekat sama Inara dan pernah sharing-sharing? Saya tidak pernah mau membela pelakor, dah titik. Yuk, jalan.